Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungannya, terlimpah curahkan segala rahmat, segala kasih sayang Allah. Mudah-mudahan segala aktivitasnya diberikan kelancaran dimanapun Anda berada. Para alim, para ulama, para guru, sahabat-sahabat semuanya, teman-teman santri dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang halal dan thayyibah wal barakah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita bisa bertemu kembali. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita ini tercatat sebagai silaturahim, sebagai thalabul ilmi, sehingga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini saya akan mengajak Anda semuanya untuk kita sharing tentang hukum berkurban dengan patungan. Ya, patungan kurban misalnya baik itu dengan kerbau atau dengan sapi atau dengan unta. Ya, apakah ini hukumnya diperbolehkan ataukah dilarang ataukah diperbolehkan dengan syarat tertentu, sehingga jika tidak terpenuhi syarat tertentu maka tidak sah. Ya. Maka ini kita harus tahu, jangan sampai kita nanti melakukan patungan ternyata mengakibatkan tidak sah, sehingga batal hukum dari kurban yang kita lakukan, sehingga berubah hukumnya bukan menjadi pahala kurban tapi menjadi pahala sedekah biasa. Tentunya antara kurban dengan sedekah biasa pahalanya berbeda. Ya. Nah, di sini kita akan mengupas bagaimana pandangan para ulama tentang hukum patungan berkurban atau hasil iuran bersama-sama ini untuk kurban. Nah, ini biasanya terjadi ketika momentum jelang hari raya Idul Adha, ya, atau hari raya kurban. Nah, ini jangan sampai kita nanti tidak paham, kita asal ikut-ikutan saja, akhirnya kurban kita sia-sia. Maka sangat disayangkan sekali kalau kita selama ini beramal ternyata sia-sia saja. Maka jangan sampai nanti kurban kita hasil patungan itu tertolak. Maka di sini kita harus teliti, harus benar-benar cermat. Terima kasih Anda semuanya sudah berkenan datang di majelis ini, hadir di majelis ini sebagai dalam rangka kita untuk thalabul ilmi, saling menasihati dalam kebaikan, saling berbagi ilmu. Nah, ini kita akan mengutip pendapat dari Imam Nawawi dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Ya, apa pendapat beliau? Imam Nawawi, Bismillahirrahmanirrahim, yajuzu, diperbolehkan, ayyashtarika, untuk berserikat atau kerjasama atau iuran, ya, atau patungan tadi, sab'atun, yaitu sebanyak 7, fi badanatin, yaitu unta. Jadi boleh patungan dengan 7, au baqaratin, atau juga sapi. Jadi syaratnya di sini adalah 7 tadhiyah, ya, untuk kurban atau untuk disembelih sebagai udhiyah atau binatang kurban, sawa'un kanu kulluhum. Jadi ini adalah sama keseluruhannya, baik sapi maupun unta. Kulluhum ahla baitin wahidin, ya, semuanya itu atau keseluruhannya itu ahla baitin wahidin. Apakah 7 orang itu satu keluarga, au mutafarriqin, ataukah
patungan dengan orang lain, dengan tetangga, dengan teman satu perusahaan, atau satu kampung, atau satu profesi misalnya, atau satu instansi, satu kedinasan, atau satu majelis misalnya. Nah, ini boleh. Nah, boleh dengan syarat yaitu sebanyak 7 orang. Nah, itu syaratnya. Lantas bagaimana pertanyaannya kalau melebihi dari 7 orang misalnya? Iuran satu sekolahan misalnya mengajak untuk anak didiknya, siswanya untuk patungan. Per orang misalnya 50.000 satu sekolahan itu, atau 100.000, sehingga nanti akan mendapatkan 1 ekor sapi. Nah, bagaimana ini hukumnya? Nah, ini penjelasannya dari ulama kita, yaitu dari Sayyid Abu Bakar Syatok Dimyati. Ya, beliau menerangkan dalam kitab I'anatul Talibin, juz 2 halaman 377. Apa yang beliau sampaikan? Walau ishtaraka, ya, aksaru min sab'ati. Ya, apabila bersepakat atau bersekutu atau iuran atau patungan, aksaru melebihi atau lebih banyak, min sab'ati, dari 7 orang untuk sapi, atau 7 orang untuk unta, atau 7 orang untuk kerbau misalnya, fi badanatin, ya, menggunakan 1 ekor unta dan sejenisnya, maksudnya bukan hanya unta saja yang melebihi ini, juga lebih dari 7 orang kepada binatang yang sejenis, seperti sapi atau kerbau. Lam tujzi'u, maka tidak cukup, ya, tidak mencukupi. Nah, maka tidak akan mencukupi kalau lebih daripada 7. Syaratnya di sini patokannya adalah 7. Ya, tidak boleh melebihi dari 7 orang. An wahidin minhum, ya, bagi satu binatang itu, minhum, kepada mereka, ya, yang melebihi dari 7 orang tersebut. Jadi 1 unta atau 1 sapi tidak boleh melebihi dari 7 orang. Ya, maka kalau melampaui dari 7 orang, maka hilanglah pahala dari kurban. Ya, pahala kurbannya hilang. Terus apakah kemudian sia-sia dengan hilangnya pahala kurban karena melebihi dari 7 orang itu? Tentu tidak. Ya, tetap mereka mendapatkan pahala. Tapi di sini pahalanya bukan pahala kurban, melainkan adalah pahala yaitu sedekah biasa. Berarti pahalanya berubah menjadi sodaqoh. Ya, jadi kalau melebihi dari 7 orang, maka kita harus berhati-hati. Terserah tinggal kita niatnya. Kalau memang kita niat benar-benar berkorban, mendapatkan pahala keutamaan dari berkorban, ya, maka kita pun harus benar-benar berhati-hati mengetahui bagaimana hukum-hukumnya, syarat-syaratnya, ketentuannya tentang binatang kurban. Nah, agar pahala dari kurban tersebut tidak hilang atau tidak berganti kepada pahala yang lain, yaitu pahala sedekah biasa. Nah, ini. Jadi, menurut pandangan ulama, sebagaimana Imam Nawawi tadi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, juz ke-8 halaman 398, ini adalah maksimal 7 orang. Lantas kalau melebihi dari 7 orang, maka di sini tidak sah atau tidak boleh atau tidak mencukupi. Nah, ini termasuk
perlu hati-hati kalau mengadakan kurban ini adalah instansi atau kedinasan yang mungkin belum mengetahui hukum tentang tata cara berkurban. Ya, ini banyak mungkin di antara kita yang masih awam, kemudian hanya sekedar semangat untuk berkurban, tapi tidak tanya dulu kepada ahli ilmu, kepada para ulama atau kepada ustadzahnya yang memang mengetahui tentang ilmu fikih. Nah, itu tadi agar benar-benar apa yang menjadi niat kita, tujuan kita adalah berkorban sampai kepada Allah, makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan hanya sekedar semangat saja, motivasi saja, tapi termasuk mengetahui ilmunya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang ahlinya jika kamu tidak mengetahui tentang sesuatu, tidak tahu hukumnya. Ya, masih mendingan kalau kurban ini kemudian dapatkan pahala sedekah, artinya tetap mendapatkan pahala walaupun beralih kepada pahala yang lain. Walaupun mungkin sedekah biasa ini pahalanya lebih sedikit daripada pahala kurban. Yang jadi masalah ketika kita niat berbuat sesuatu hanya karena kita tidak tahu, awam, kemudian lantas otomatis pahalanya hilang begitu saja, sirna begitu saja. Tentu itu sia-sia. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menambah semangat kita beribadah dalam rangka kita untuk thalabul ilmi. Terima kasih atas perhatiannya. Bagi saudara-saudara yang ingin melaksanakan kurban, ya selamat berkurban nanti pada hari raya kurban. Ya, mudah-mudahan kurbannya makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ya, silakan yang memiliki kemampuan itu untuk melaksanakan kurban. Maaf atas segala khilaf. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.